I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devana Okta Madalena dengan NPM 2253053034. Saya di sini ingin menyampaikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran topik B. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelisasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Saya di sini ingin menyampaikan materi kelas 4 bab 5 topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misal, karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan bukit-bukit tidak rata tetapi tanahnya subur sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama ada pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Pegunungan Dieng, Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Puncak Bogor, Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Pegunungan Bromo, Jawa Timur untuk rekreasi, dan Pegunungan Jayawijaya, Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan, tambak, dan provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Ketiga, pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, Kebumen menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal untuk perikanan, tambak, dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut, misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi dan lain. Keempat, sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak DIY untuk wahana olahraga, Sungai Bengawan Solo untuk irigasi, dan lain. Kelima, danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba, Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi,
Waduk Jatiluhur, Jawa Barat untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Pada topik ini, peserta didik akan menemukan hubungan potensi kekayaan alam dengan kenampakan alam daerahnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kekayaan alam daerahnya tersebut dengan belajar mengenai potensi kekayaan alam khas daerahnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui identifikasi kartu serta permainan papan akan melatih kemampuan peserta didik dalam observasi, proses berpikir kritis, dan kreatif. Dari informasi yang didapatkannya, peserta didik akan belajar berdiskusi dan guru dapat membantu dengan menguatkan pemahaman serta meluruskan miskonsepsi.